Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bagi, bagian yang pertama. Roni adalah petarung jalanan yang kini diangkat menjadi murid dari Grandmaster bernama Guru Suami. Setelah lama menimba ilmu kepadanya, Roni kini akhirnya juga menjadi Grandmaster. Suatu hari, dia mendapatkan misi yang berat, yaitu menyelamatkan seorang gadis. Kenapa misi itu berat? Karena dia harus mengesampingkan egonya demi mengumpulkan uang untuk menyembuhkan anak angkatnya di rumah sakit. Lalu apakah hubungan ego dari Roni dengan sang gadis? Dan inilah awal mula ceritanya. Cerita dimulai dipertemukannya dua remaja di sebuah kereta. Remaja tersebut bernama Sia yang berambisi menjadi seorang aktris dan Roni merupakan petarung jalanan. Di sini juga kita diperkenalkan dengan ayahnya Sia bernama Kurana. Di peristirahatan, Roni keluar dari kereta untuk bersantai-santai. Lagi-lagi ia memandang wajah Sia yang begitu cantik jelita. Sia begitu tersipu malu, lalu Sia menghampiri Roni meminta untuk berhenti tebar pesona di hadapannya, mengatakan kepada Roni cukup sampai di sini untuk berharap bisa mendapatkan cintanya. Namun Roni mengatakan begitu cepatnya, sedangkan ia baru saja memulai. Dan pertemuan mereka diselimuti rintik-rintik hujan, begitu momentum yang sangat indah. Setelah kereta mulai berjalan, karena ayahnya tak ada di dalam, Sia meminta kepada Roni untuk mencari ayahnya keluar. Ternyata Kurana baru saja naik dari bawah kereta. Sia berteriak memberitahu Roni bahwa ayahnya sudah berada di dalam kereta. Namun sayang, kereta yang melaju begitu cepat yang membuat Roni tak bisa mengejarnya. Mereka berpisah yang padahal baru saja memulai. Scene berpindah ke suatu perguruan bela diri. Kailas merupakan Grandmaster sekaligus pendiri perguruan tersebut. Orang-orang memanggilnya Guru Suami, dan Raghav merupakan anak kandung dari Guru Suami. Di keesokan paginya, Roni datang ke suatu perguruan bela diri tersebut, bertujuan untuk memberikan surat wasiat ayahnya kepada Guru Suami. Roni yang mulai memasuki perguruan tersebut tak menghiraukan orang-orang yang sedang berlatih bela diri. Diketahui ayah Roni merupakan sahabat dekat Guru Suami. Setelah surat diberikan, ternyata isi surat tersebut adalah ayah Roni meminta Guru Suami untuk mendidik Roni. Diketahui Roni seorang petarung jalanan, tak pernah memikirkan peraturan. Ia takut keahlian bela diri yang dimiliki Roni disalahgunakan. Dengan senang hati, Guru Suami menerima wasiat tersebut dan akan mendidik dan melatih Roni sepenuhnya. Guru Suami pun memancing keahlian yang dimiliki oleh Roni. Roni disediakan kamar seadanya oleh Haris, dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Subuk yang memiliki keterbelakangan yaitu bisu. Lomba perahu pun tiba. Tampak Raghav berbadan kekar berada paling depan sebagai kapten. Ia melihat gadis cantik tak lain tak bukan ialah Sia. Dengan semangat ia mendayung perahu tersebut hingga ia menjadi juara di perlombaan itu. Setelah perlombaan, Sia pun pulang. Di tengah perjalanan ia berpapasan lagi dengan Roni, dan hujan pun turun menandakan di setiap pertemuan mereka. Melihat Sia di tengah jalan, hujan-hujanan, Roni pun menghampirinya. Tak pernah menyangka bisa bertemu lagi. Ternyata Sia berada di kota tersebut sedang berkunjung ke rumah neneknya. Mendengar hal itu, Roni sangat bahagia karena begitu mereka bisa bertemu setiap hari. Melihat mercusuar, Roni mengajak Sia untuk naik ke atas mercusuar itu. Melihat kota yang begitu indah dari atas sana. Namun Sia menolaknya karena hujan sudah reda.
Sebelum berpisah, Roni mengatakan jika ada hubungan di antara mereka berdua, maka hujan akan turun di saat mereka bertemu lagi. Berpindah kepada Raghav yang sedang latihan dan mengasah kemampuannya. Diketahui Raghav orang yang sangat kuat dari murid-murid yang lainnya. Sedangkan Roni, Haris, dan Subuk bersantai-santai makan malam bersama. Kebetulan Kurana yang berada di sana ikut nimbrung bersama mereka. Mendengar Roni yang sedang membicarakan seorang gadis, jika wanita itu wanita idaman Roni, Kurana menyuruh Roni untuk terus mengejarnya dan tunjukkan semua cinta kepada wanita tersebut. Jangan pedulikan seorang ayahnya, yang padahal wanita tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Sia. Namun Kurana belum mengetahuinya. Di pagi hari, di saat murid yang lainnya sudah terbangun, Roni masih tertidur nyenyak, dibangunkan langsung oleh guru suami. Sebagai hukumannya, Roni disuruh menyediakan makanan, pengangkut persediaan makanan, mengepel lantai, dan mencuci pakaian. Berpindah kepada Sia di rumah neneknya yang melihat hujan turun. Ia yakin sebentar lagi Roni akan datang. Namun yang ternyata yang datang adalah Raghav beserta para pengawalnya. Sia pergi ke dapur untuk mengambil air teh. Maksud kedatangan Raghav menemui Kurana adalah bertujuan untuk meminang putrinya. Raghav sangat menyintai Sia dan Raghav memiliki banyak bisnis di Bangkok. Awalnya Kurana menolak karena putrinya yang sebentar lagi akan bekerja di perfilman. Namun setelah melihat uangnya begitu banyak, Kurana menerima lamaran Raghav. Di saat hujan turun, Sia naik ke atas menara mercusuar, berharap Roni juga akan naik ke atas sana. Dan ternyata Roni datang lebih awal ke menara mercusuar tersebut, sama-sama sedang menunggu, padahal mereka hanya belakangan. Setelah mendengar, Sia marah-marah, kesal karena Roni belum datang juga. Roni hanya tertawa, lalu menghampirinya. Setelah hujan reda, mereka menghabiskan waktu bersama, mengelilingi alam yang begitu indah. Sampai malam tiba, Roni mengantarkan Sia. Sia merasakan hatinya sudah mulai jatuh cinta kepada Roni dan memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Roni, meminta kepada Roni untuk tidak melepaskan cincin tersebut. Roni pulang dengan sempoyongan karena mabuk. Ia kecewa karena guru suami belum mengajarkan apa-apa kepadanya. Ia akan pergi ke China untuk belajar Shaolin karena Shaolin memiliki seni bela diri terbaik. Guru suami menjelaskan, pada tahun 1542, Raja Biksu India pergi ke China untuk menyebarkan ajarannya. Dia mendirikan perguruan yang disebut Kuil Shaolin. Dia mengajarkan teknik 18 tangan biksu, dan itu semua bagian dari kalahari kami. Setelah guru suami mengeluarkan cairan yang membuat mabuk dari tubuh Roni, ia menasihati Roni bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara menyerang. Untuk bisa survive, Roni harus bertahan dan menyerang, dan meminta kepada Roni jadilah diri sendiri sebagai pemberontak atau petarung jalanan. Namun itu semua harus ada sebabnya, dan Roni meminta guru suami untuk segera melatihnya. Namun serangan-serangan guru suami dapat ia tahan. Secara Roni tidak sadar, ternyata guru suami sudah melatih Roni sejak hari pertama ia datang. Lalu guru suami pun melatih Roni kembali untuk mengasah keahliannya. Melihat itu, Raghav memuji keahlian bela diri Roni, dan Roni sangat berterima kasih kepada guru suami yang sudah ia anggap sebagai ayah. Di keesokan harinya, Sia dan Roni pulang berbelanja, membeli selendang hadiah untuk guru suami. Namun kebetulan di sana ada Kurana.
Sia secara sembunyi-sembunyi pergi dari sana supaya tidak diketahui dekat dengan Roni. Kurana mengajak Roni untuk minum kembali. Namun setelah Kurana melihat cincin yang ia berikan kepada Sia ada di tangan Roni, meminta kepada Roni untuk melepaskannya dan jangan pernah berharap bisa menikahi putrinya. Kurana menceritakan kepada Ragab tentang Roni. Sia hanya akan menikah dengan dirinya. Jika perlu, Ragab akan membunuh Roni. Omongan tersebut terdengar oleh ayahnya. Guru suami sangat tidak setuju, meminta untuk bersaing secara sehat. Selama ia hidup, guru suami tak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Kembali ke meja makan, Ragab meminta maaf kepada ayahnya dan menyuapinya. Namun ini yang terjadi. Ragab meracuni untuk membunuh ayahnya sendiri supaya tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan Sia dari tangan Roni. Lalu Ragab menyuruh anak buahnya untuk menculik Subuk dari tangan Roni karena itu salah satu kelemahan Roni. तुम्हारी मर्जी। Sedangkan Roni tak akan membiarkan siapapun menyakiti Subuk. Ia dengan sekuat tenaga mengejar suruhan Ragab dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ia terus mencari Subuk dan yang melihat Subuk yang akan dilemparkan dan ini yang terjadi. Roni berhasil menangkap Subuk kembali. Dengan amarahnya, ia menyerang mereka semua. Namun ketika Roni akan membunuhnya, Subuk mencegahnya untuk tidak melakukan hal itu. Berlanjut, Roni yang sedang santai bersama Subuk, ia diserang Ragab beserta anak buahnya. Dan perkelahian pun terjadi kembali. Roni berlari mendekati pom bensin, menyirami mereka dengan air bensin. Ragab mengungkapkan pertarungan ini terjadi karena Roni berani mendekati Sia, dan ia tidak akan pernah membiarkan Roni mendekati Sia. Namun Roni mengatakan Sia hanya menyintai dirinya. Ia berani mati untuknya. Begitu cepatnya, Ragab menghentikan dirinya, sedangkan Roni baru saja memulai. Beralih ke ritual pembakaran guru suami, Roni sangat sedih harus kehilangan gurunya yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Siapapun pelakunya, ia tak akan pernah membiarkan murid-muridnya tertidur. Ia akan menggantikan posisi guru suami. Tak lama dari itu, segerombolan polisi datang untuk menangkap Roni karena telah membuat kekacauan di pom bensin. Ternyata polisi itu polisi bayaran Ragab. Yang lebih menyakitkan lagi, Kurana juga terlibat dalam rencana penangkapan Roni. Setelah berminggu-minggu, Roni dibebaskan kembali dan menceritakan bahwa ayah Sia telah merencanakan itu semua dengan Ragab. Demi memisahkan mereka berdua dengan rasa kecewa, Roni memilih untuk meninggalkan Sia, meminta kepada Sia untuk tidak lagi menunjukkan wajahnya. Di rumahnya, Sia sangat bersedih harus berpisah dengan Roni. Kenapa ayahnya tidak setuju dengan hubungan mereka? Sedangkan Roni orang yang baik. Kurana yang mendengar pembicaraan mereka membenturkan kepalanya ke tembok. Bertujuan memfitnah bahwa yang melakukan semua ini terhadap dirinya adalah Roni yang balas dendam. Dan juga memfitnah bahwa Roni melemparkan cincin yang telah Sia berikan tepat di wajah Kurana. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Sia sudah tidak lagi percaya terhadap Roni. Dan Sia memutuskan untuk meninggalkan kota ini besok demi meraih mimpinya sebagai aktris. Sedangkan begitu pula Roni dengan Subuk yang akan meninggalkan kota itu sementara waktu dengan membawa rasa kecewa. Dan cincin pemberian dari Sia masih ada di jemarinya. Tak seperti yang dikatakan oleh Kurana kepada Sia.
Beberapa bulan kemudian, kini Xia sudah menjadi seorang aktris, menjalani syuting didampingi oleh ayahnya. Tak lama dari itu, Raghav dan anak buahnya datang dari Bangkok untuk menagih janji Kurana. Raghav menculik Xia untuk dibawa ke Bangkok karena kudetaan tak bisa membantunya dengan cepat, membutuhkan waktu yang lama untuk bernegosiasi dengan pemerintah Thailand. Dan rasanya Kurana masih mempunyai satu orang yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan Xia. Beralih di perguruan, kini Roni menjadi Grandmaster setelah kematian guru suami. Ia mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa hasil pengujian subuk bisa lagi kembali berbicara. Yang harus Roni siapkan sekarang adalah biaya administrasinya. Merenung harus kemana mencari uang untuk pengobatan subuk yang bisu. Tak lama dari itu, produser film Xia mendatangi Roni bahwa aktornya diculik, meminta kepada Roni untuk menyelamatkannya. Ia siap membayar berapapun. Setelah melihat foto target, ternyata itu adalah Xia. Roni tak mau melakukannya karena masih ada perasaan kecewa. Roni sangat gelisah. Di sisi lain, ia tak mau bertemu lagi dengan masa lalu pahitnya. Sedangkan di sisi lain, ia butuh banyak uang untuk pengobatan subuk. Dan pada akhirnya, Roni memutuskan menerima pekerjaan itu. Tapi bukan karena masih cinta kepada Xia, melainkan karena butuh uang untuk pengobatan subuk. Dan Roni pun mencari tahu mengenai Raghav dan bisnis yang dijalankannya. Singkat cerita, ia telah sampai di Bangkok, sedangkan Xia disekap di kamar oleh Raghav. Raghav berjanji tak akan menyentuh Xia hingga pernikahan tiba. Namun Xia mengatakan menikah dengannya adalah sesuatu yang mustahil. Tak akan pernah terjadi karena Xia tak menyintai Raghav. Benar itu, Raghav mengatakan, "Ini kotaku, jangan pernah berpikir ada seseorang datang menyelamatkan Xia." Scene berpindah kepada seorang supir taksi yang tunanetra bernama Harry dan adik iparnya bernama Suki. Roni mendatangi supir taksi tersebut memesan untuk mengantarkan ke suatu tempat. Tak menjadi halangan meskipun buta, ia sudah mempunyai SIM mengemudi. Ia berusaha keras untuk mengumpulkan uang untuk pulang lagi ke India karena sudah 2 tahun ia tak pernah menjumpai keluarganya. Sesampainya di tempat tujuan yang merupakan klub pertarungan bebas milik anak buah Raghav bernama Kim Lee, Roni meminta Harry dan Suki untuk ikut masuk ke dalam dan ia akan membayar beberapa kali lipat. Di sana sedang berlangsung pertandingan antara Lon sebagai juara bertahan dan sekaligus bertarung andalan Kim Lee. Setelah pertarungan dimenangkan oleh Lon, Roni maju ke depan menantang Lor untuk bertanding. Hanya dengan satu gerakan, Lon tumbang di hadapannya, tentu yang membuat Kim Lee marah karena andalannya tumbang. Di peristirahatan mereka bertiga merayakan kemenangan, sedangkan Roni yang melihat cincin teringat dengan waktu yang telah ia habiskan bersama Xia. Tak lama dari itu, sekelompok Kim Lee menyerang peristirahatan mereka. Mereka bertiga berlari sekencang mungkin menghindari pengejaran Kim Lee dan anak buahnya. Namun sayang, Harry dan Suki tertangkap oleh Kim Lee. Tak lama dari itu, Roni datang untuk menyelamatkannya. Roni menanyakan keberadaan Biju kepada Kim Lee dan Roni berhasil menemukan Biju mengancam istrinya Biju untuk memberitahukan keberadaan Xia. Namun Biju mengatakan bahwa Raghav bukan penjahat kelas teri, sulit untuk menembus markasnya. Pintu masuk dijaga oleh penjaga bersenjata. Anak buah Raghav menjaga di setiap lantai yang berjumlah 10 lantai, yang merupakan para petarung hebat. Dan untuk menembus Raghav harus berhadapan dengan Yeong Sang,
mesin pembunuh atau pembunuh bayaran dari Cina. Sedangkan di markas, Raghav memakaikan kalung di saat Xia tertidur. Namun ini yang terjadi. Xia terjatuh pingsan dan Biju mendapatkan telepon dari Raghav bahwa Xia dilarikan ke rumah sakit. Benar itu, Roni menanyakan di mana Xia dirawat. Namun Biju tak mengetahui persis di mana Xia dirawat. Dan inilah yang terjadi. Roni datang ke rumah sakit menyamarkan menggunakan baju dokter curian. Sedangkan Kimli disekap di bagasi taksi Harry supaya tak membocorkan rahasianya. Yong yang mundar-mandir mencoba menghubungi adiknya yaitu Kimli, namun tak ada jawaban. Untuk tidak mengenali wajahnya, ia memakai masker lalu memasuki ruangan Xia dirawat. Sedangkan Kimli berhasil mengangkat telepon Yong dan mengatakan bahwa dirinya disekap dan Roni datang ke rumah sakit. Mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di saat suster akan menghubungi keamanan, Xia mengajar dari belakang dan mereka keluar menyamar menggunakan seragam dokter. Namun sayang, di saat berpapasan dengan Raghav dan anak buahnya, Raghav mencurigai dan mengenali wajah mereka, meminta mereka berdua untuk membuka maskernya. Raghav mengancam bahwa mereka tak bisa keluar karena sudah dikepung. Namun Roni tak mau kalah. Ia menjadikan Xia sebagai tameng untuk keluar. Di saat pintu keluar, Yong baru saja mengetahui wajah Roni. Ia pun mengejarnya. Yong sangat sedih karena melihat adiknya mati tertembak tepat di depan matanya. Di malam harinya, Suki telah mempersiapkan semuanya. Perahu untuk Roni dan siap pergi ke Krabi, bertemu dengan orang India yang akan menyiapkan paspor kepulangan Roni dan Xia ke India. Di saat mereka berdua akan pergi, Suki sangat bersedih karena ia juga ingin pulang ke India. Namun ia harus banting tulang dulu mengumpulkan uang untuk bisa pulang dan menjumpai keluarganya. Melihat Suki yang bersedih, Xia memberikan kalung pemberian Raghav kepada Suki. Harganya sangat mahal. Semua mimpi Suki pulang ke India akan menjadi kenyataan. Suki sangat bahagia dan berterima kasih kepada Xia. Rasa canggung yang masih ada pada Roni dan Xia di perahu duduk berjauhan. Mereka berdua masing-masing terus mengingat masa-masa kelam mereka berdua. Sesampainya di peristirahatan di Krabi, mereka berdua sama-sama masih canggung. Xia berterima kasih atas sebelumnya karena Roni telah menyelamatkannya. Namun Xia mengatakan bahwa dirinya tak berharap Roni datang menyelamatkan. Bahkan Roni juga sama sekali tak berharap banyak hal yang ia lakukan karena dibayar. Benar itu, Xia sangat kecewa meminta Roni untuk pergi. Ia bisa menyelamatkan diri sendiri, namun lagi-lagi hujan turun. Di saat Roni memakaikan bajunya Xia, melihat jelas bahwa cincin pemberiannya masih menempel kuat di jemari Roni. Ia tahu sekarang bahwa yang dikatakan ayahnya adalah bohong, dan Roni begitu setia mencintainya. Pada akhirnya, mereka berdua saling menjelaskan kebenarannya dan baikan kembali. Di saat mereka berjalan santai berduaan, Raghav dan anak buahnya menyerang Roni. Yong dan Biju karena punya rasa dendam kepada Roni, mereka mengajarnya. Namun di saat Yong akan membunuh Roni, Biju mencegahnya, mengambil pistol di sakunya, dan ini yang terjadi. Xia sangat bersedih melihat Roni ditembak tepat di depan matanya dan Raghav berhasil menculik Xia kembali. Raghav mengatakan sekarang tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Xia. Roni sudah di alam lain. Melihat hujan turun, Xia yakin Roni pasti akan menemuinya dan mengatakan kepada Raghav dia ada di sini.
Dan benar saja, Roni masih hidup berdiri di depan gedung dan akan menyerang markas Ragav untuk menyelamatkan Xia. Lantai demi lantai, Roni berhasil mengajar para anak buah Ragav untuk menembus pertahanan. Namun ketika di lantai 6, anak buah Ragav berhasil mengaktifkan alarmnya, yang tentu para anak buah Ragav semuanya bersiap menyambut Roni. Di ruangan Ragav, melihat Roni masih hidup, ia curiga terhadap Biju. Biju mengatakan karena yang Roni lakukan itu benar. Roni tak membunuh istrinya dan Biju menembak dengan pistol kosong. Setelah itu, Biju tewas dibunuh. Memasuki lantai ketujuh, Roni harus berhadapan dengan para petarung. Tangan kanan Yong yang berbadan tinggi kekar mencari Roni. Roni bersembunyi di balik dinding, namun ia tak sengaja menjatuhkan gelas dan pertarungan pun dimulai kembali. Sedangkan Xia kabur dan tinggal giliran Yong, sang mesin pembunuh dari Cina, mengajar Roni. Karena dulu Xia telah dilatih oleh Roni, ia dengan gampang melawan anak buah Ragav. Dan sekarang saatnya Roni melawan mesin pembunuh untuk menembus pertahanan Ragav. Setelah itu saatnya pertarungan final. Roni harus melawan Ragav, samurai terbaik perguruan sekaligus anaknya guru suami. Awal pertarungan Roni tak bisa apa-apa, mengingat Ragav orang yang terkuat dari yang terkuat. Namun ketika Roni mengetahui bahwa Ragavlah yang membunuh ayahnya sendiri atau guru suami, Roni bangkit kembali mengeluarkan jurus yang telah diajarkan guru suami yang membuat Ragav terdiam kaku. Pada akhirnya, Ragav tumbang di tangan Roni. Di akhir film, Roni dan Xia kembali ke perguruan, dan Roni resmi akan melanjutkan perjuangan guru suami dalam membangun perguruan yang hebat. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.